Yang pertama, saya akan menjelaskan konsep kebangsaan menurut Muhammad Yamin. Konsep kebangsaan menurut Muhammad Yamin bisa dipahami dari usulan dasar negara yang ia sampaikan dalam sidang BPUPK pada tahun 1945. Yamin mengemukakan 5 pokok dasar negara yang mencerminkan pandangannya tentang kebangsaan Indonesia, antara lain: yang kedua, peri kemanusiaan. Kebangsaan Indonesia yang merdeka juga harus berlandaskan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini mencakup penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kemanusiaan universal, serta mengakui Indonesia sebagai bangsa yang setara dengan bangsa lain di dunia. Yang ketiga, ada peri ketuhanan. Bangsa Indonesia yang merdeka menurut Yamin adalah bangsa yang berkeadaban luhur dan memiliki ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai dasar peradabannya, Tuhan diyakini akan melindungi negara Indonesia yang merdeka. Yang keempat, ada peri kerakyatan. Yamin menekankan pentingnya sistem permusyawaratan dan perwakilan di pemerintahannya, yang merupakan ciri khas masyarakat Indonesia sejak nenek moyang. Kerakyatan harus dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang mencerminkan kehendak rakyat. Kemudian yang terakhir, ada kesejahteraan rakyat. Kebangsaan juga harus menjamin kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial sebagai bagian dari tujuan Indonesia merdeka. Kemudian kita beralih kepada konsep kebangsaan menurut Profesor Supomo. Profesor Supomo dikenal dengan konsep negara integralistik yang menekankan persatuan dan kesatuan yang utuh antara negara dan rakyatnya. Supomo menolak paham individualisme dan liberalisme barat yang menurutnya dapat memecah belah bangsa. Ia mengusulkan agar negara Indonesia dibangun atas dasar kekeluargaan dan gotong royong, di mana negaranya dijalankan seperti sebuah keluarga besar yang harmonis dan saling mengayomi. Peri kebangsaan. Yamin menegaskan bahwa kebangsaan Indonesia harus didirikan atas dasar sifat bangsa sendiri yang merujuk pada adat istiadat, tradisi, agama, dan pemikiran asli Indonesia. Bukan meniru dari luar negeri, kebangsaan ini juga berkaitan erat dengan paham nasionalisme yang mengutamakan Indonesia di atas segala perbedaan suku, ras, agama, dan budaya. Perbedaan kedua konsep kebangsaan menurut Profesor Supomo dan Muhammad Yamin terletak pada Supomo menekankan konsep kebangsaan yang bersifat integralistik dengan nilai kekeluargaan dan persatuan yang kuat. Ia menolak individualisme barat demi harmonisasi sosial, dan sedangkan Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara yang lebih menonjolkan nilai kebangsaan, kemanusiaan, dan demokrasi dengan 5 asas yang menyeimbangkan aspek spiritual dan sosial rakyat Indonesia. Kemudian kita beralih ke pertanyaan template yang sudah diberi oleh dosen kita tentang berdasarkan teks Muhammad Yamin dalam risalah sidang BPUPK, apa konsep inti kebangsaannya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit konsep intinya. Muhammad Yamin menegaskan bahwa dasar negara ini harus mencerminkan jati diri bangsa Indonesia yang beradab dari peradaban tinggi, dengan mengutamakan persatuan dari nilai-nilai luhur bangsa itu sendiri tanpa meniru susunan tata negara dari luar negeri. Seperti itu. Kemudian pertanyaan yang terakhir, kita disuruh memberikan komentar kritis pada konferensi antara kedua tokoh tersebut. Kedua tokoh tersebut menawarkan konsep kebangsaan yang memiliki nilai luhur dan relevansi tinggi bagi Indonesia. Supomo lebih menekankan persatuan dan harmonisasi sosial sebagai fondasi negara, sementara Muhammad Yamin menawarkan kerangka nilai yang lebih luas dan demokratis dengan penekanan pada hak asasi
dan spiritualitas gitu. Keduanya saling melengkapi, namun perlu keseimbangan agar negara Indonesia bisa menjaga persatuan tanpa mengorbankan kebebasan dan keadilan sosial. Dalam konteks pembangunan negara modern, idealnya konsep kebangsaan mengintegrasikan kekuatan kedua pandangan ini, menjaga persatuan dan kekeluargaan sekaligus menghormati hak individu dan demokrasi kerakyatan. Hal ini penting agar Indonesia tetap kokoh sebagai negara bangsa yang demokratis, adil, dan berkeadaban. Saya Fardi Ahmad mengucapkan meminta maaf apabila ada salah kata, perbuatan. Bye-bye. Inti konsep kebangsaan dan dasar negara menurut Supomo ada beberapa poin yang saya catat. Yang pertama, persatuan. Negara dan rakyat merupakan suatu kesatuan organik yang tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, kekeluargaan. Negara harus dijalankan seperti keluarga besar yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Terus yang ketiga, ada keseimbangan lahir dan batin. Menjaga keseimbangan antara aspek jasmani dan rohani dalam kehidupan berbangsa. Yang keempat, ada musyawarah, proses pengambilan keputusan secara bersama demi kepentingan bersama, bukan individu. Kemudian yang terakhir, ada keadilan rakyat, menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Supomo menganggap bahwa negara harus mengatasi segala paham, golongan, dan perseorangan demi tercapainya persatuan nasional. Ia juga menolak pengaturan hak-hak dasar yang terlalu individualistis dalam konstitusi agar semangat kekeluargaan tetap terjaga. Dalam sistem negara integralistik ini, perwakilan golongan menjadi penting dan musyawarah dijadikan cara utama dalam pengambilan keputusan negara. Berlanjut ke pertanyaan ketiga, ada beberapa poin yang harus kita jawab ya. Yang pertama, perbedaan antara konsep kebangsaan versi Supomo dan Muhammad Yamin berdasarkan beberapa aspek. Yang aspek pertama yaitu azas dan dasar kebangsaan. Menurut Supomo, ia menekankan negara integralistik yang bersifat satu kesatuan organik. Ia mengutamakan persatuan dan kekeluargaan serta gotong royong negara dan rakyat tidak dapat dipisahkan. Menolak individualisme barat yang dianggap memecah belah dasar negara yang terdiri dari persatuan kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Menurut Muhammad Yamin, azas dan dasar kebangsaan menekankan 5 asas dasar negara yang menonjolkan peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Dasar negara sebagai panduan perilaku manusia yang baik berakar pada identitas bangsa dan hak asasi manusia. Kemudian poin yang kedua yaitu hubungan agama dan kebangsaan. Menurut Supomo, hubungan negara dan kebangsaan tidak dipisahkan secara eksplisit, tetapi negara didasarkan pada nilai kekeluargaan dan musyawarah yang mencakup nilai-nilai spiritual dan sosial. Tidak secara khusus menonjolkan agama sebagai dasar utama, tetapi keseimbangan lahir dan batin menjadi prinsip paling penting. Dan menurut Muhammad Yamin, menempatkan peri ketuhanan sebagai salah satu asas dasar negara yang penting. Menegaskan bahwa pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan spiritual bangsa Indonesia menjadi bagian integral dalam membentuk jati diri kebangsaan. Kemudian poin yang ketiga, paham ideal bangsa Indonesia. Menurut Muhammad Yamin, bangsa Indonesia idealnya berlandaskan pada 5 asas yang menyeimbangkan kebangsaan, kemanusiaan, kemudian ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Paham ini menonjolkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan demokrasi kerakyatan. Dan menurut Profesor Supomo,
bangsa Indonesia dipandang sebagai kesatuan integral yang mengutamakan persatuan dan kekeluargaan. Ia menolak individualisme dan pertentangan kelas. Konsep ini menekankan harmonisasi sosial, musyawarah dan keadilan rakyat sebagai pilar utama. Kemudian yang poin terakhir, pendapat tentang republik. Supomo mengusulkan negara kesatuan integral dengan sistem permusyawaratan dan menekankan persatuan dan keadilan rakyat. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut republik, konsepnya menolak individualisme dan menekankan kekeluargaan dalam penyelenggaraan negara. Dan menurut Muhammad Yamin, menekankan pada kerakyatan yang mengandung makna demokrasi dan pemerintahan, sehingga mendukung sistem republik sebagai bentuk yang sesuai dengan asas kerakyatan dan partisipasi rakyat. Singkatnya, Supomo lebih menekankan negara sebagai kesatuan integral dengan nilai kekeluargaan dan persatuan yang kuat, menolak individualisme dan mengutamakan musyawarah serta keadilan sosial. Dan sedangkan Muhammad Yamin menekankan 5 asas yang menyeimbangkan kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, dan demokrasi kerakyatan, dan dengan pengakuan jelas terhadap agama dan demokrasi sebagai bagian dari negara republik. Kemudian kita berlanjut ke pertanyaan kedua, konsep inti kebangsaan menurut Profesor Supomo ya. Inti kebangsaan menurut Profesor Supomo dalam risalah sidang BPUPK adalah negara integralistik, di mana negara yang merupakan satu kesatuan organik yang utuh dan tidak terpisahkan antar negara dan rakyatnya. Di sini Supomo menekankan bahwa negara Indonesia harus didasarkan pada persatuan yang kuat, kekeluargaan dan gotong royong, yang berbeda dengan konsep negara barat yang menekankan individualisme. Dalam pandangannya, negara harus mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan, sehingga tercipta keseimbangan antar aspek lahir dan batin serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardi Ahmad Hilman Najwa. Di sini saya akan menjelaskan untuk memenuhi kebutuhan UTS pada mata kuliah filsafat kali ini. Topik kali ini yaitu perbandingan konsep versi Muhammad Yamin dan Profesor Supomo.